kapan saja bisa. Oke, iya ya. Tapi punya tanggung jawab Pak Ya Iska. iya, Iya. tanggung jawab saya. Oke, Pak Iska. Habis kesabaran guru-guru SDN di Kecamatan Rungkut, Surabaya, atas ulah kepala sekolah mereka, Muhammad Iskak, 61 tahun, mereka menggeruduk rumah megah Kasek di Wonorejo, Kecamatan Rungkut, untuk menagih uang mereka sebanyak 2,3 miliar rupiah. Dana sebesar ini adalah dana koperasi sekolah KPRI Tegar yang beranggotakan hampir 200 guru SD. Iskak dipercaya menjadi ketua koperasi selama 10 tahun. Selama kurun waktu itu, Iskak membelanjakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi. Guru-guru SD marah karena kebutuhan mereka untuk tahun ajaran baru begini membengkak. Sekitar 75 guru mewakili 200 anggota guru SD yang lain mendatangi rumah Iskak. Ini aksi kesekian kali. Puluhan guru SD itu bertahan di rumah Kasek Iskak mendesak agar Kasek Iskak mengembalikan uang anggota. Mereka juga siap membawa persoalan penggelapan dana koperasi untuk kepentingan pribadi itu ke ranah hukum. Namun sampai saat ini, para guru masih belum membawanya ke ranah hukum karena berharap Iskak bisa mengembalikan dana koperasi, bisa menjual aset rumah dan aset pribadi untuk mengembalikan uang anggota KPRI. Pensiunan Kasek sejumlah SD negeri di Surabaya, Muhammad Iskak, mengakui telah menggelapkan dana koperasi KPRI Tegar senilai kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Dia juga mengakui bahwa dana milik ratusan guru SD itu untuk bikin rumah. Rumah yang saat ini megah, 2 lantai di Wonorejo, Rungkut, Surabaya, adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan dana koperasi Tegar. Rabu siang tadi, rumah ukuran besar itu didatangi ramai-ramai setidaknya 75 guru SD. Mereka datang dengan didukung langsung Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Para guru itu menagih dana koperasi milik para guru itu. Iskak yang sebelumnya dicari-cari para guru tak pernah mau keluar rumah, Rabu siang tadi keluar menemui para guru. Ada yang menaruh deposito ke koperasi Tegar sampai 75 juta rupiah, rata-rata 10 juta rupiah sampai 20 juta rupiah, belum lagi yang menyerahkan simpanan sukarela. Kalau dihitung total saat ini ada 2,8 miliar rupiah uang anggota koperasi dari para guru SD ini. Saat ditemui, Iskak mengakui bahwa dirinya menggunakan uang milik anggota koperasi itu, tapi sudah dia cicil untuk mengembalikan dana koperasi. Saat ini sisa 2,3 miliar rupiah. Pengakuan ini membuat jengkel para guru. Seakan tidak merasa bersalah, Anselmus bersama korban koperasi Tegar membentuk paguyuban penagih dana KPRI. Saat menjadi bendahara, KPRI Tegar diawasi para kasek. Tapi kaseknya banyak yang pensiun hingga dana leluasa digelapkan Iskak. Sementara Iskak sengaja tetap dijadikan ketua koperasi agar tidak lari keluar kota. Itu ceritanya itu saya akan megang koperasi bendahara itu hampir 20 tahun. Ya. Selama 20 tahun itu setelah ditotal itu 2,3 miliar. jadi bukan sekali pakai 1 juta aja langsung itu enggak. Itu sejak tahun berapa Pak? Hah? Sejak tahun berapa bendara? Pokoknya sudah hampir 10 tahun. 10 Uangnya tahun. buat apa, Pak? Ya itu tadi. Buat apa itu, Pak? Ya buat Buat bangun-bangun. bangun yang Oh, nggak iya. terasa. Oke. Katut. Oh, baik. Pak, tahun pertama sudah ini, sudah bisa mencicil, sudah mengembalikan sebenarnya. Sudah. Total pengembaliannya sudah berapa? Hampir 200 juta. Oke. Kita melihat guru ini tentunya juga kita tahu mereka tahunya bahwa mengajar datang ke sekolah dan mereka pada saat itu ikut koperasi dengan harapan mempunyai suatu penghasilan tambahan dalam hal sebagainya. Nggak tahunya dana koperasinya dipakai kepentingan pribadi untuk bangun rumah, bangun pasar, bangun kos-kosan. Makanya solusinya adalah pasar yang selama ini dikelola Pak Iska ini segera dikembalikan kepada anggota koperasi untuk dikelola sendiri dan mereka bisa mendapatkan suatu penghasilan tiap harinya berapa, tiap minggunya berapa, dan tiap bulannya berapa nanti akan bisa dibagi kepada anggota koperasi yang masih mempunyai simpanan di situ. Pak, dana total dana koperasi yang dipakai oleh Pak Iska ini berapa Pak? Dana koperasi 2,8 miliar. Ya. Jumlah korban sendiri sampai berapa orang? 112. Pak, untuk memastikan benar apakah pengelolaan bisa diambil alih dari para guru ini, itu pemantauannya seperti apa? Kita datangkan nanti di atas perjanjian, kita datangkan notaris, dibikin perjanjian secara tertulis, secara detail,
sejauh mana nanti kalau mereka bleset atau tidak menepati janji mereka terjerat masalah.